محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وكرم معظم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin, para jamaah Masjid Safatul Marwah, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan, wabil khusus Tua DKM. Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan hati dan juga diberikan hidayah dan inayah agar selalu tetap dan juga semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua diaku oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sambungkan kepada makalah berikutnya, yakni makalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal 'ishruna an Syuqaiqin al-Balkhi annahu qala kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaq al-Basrah fajtama'an nasu ilaih. Jadi ada seorang waliullah atau seorang syekh ahli sufi. Apa itu ahli sufi? Ya. Ahli tasawuf yang hatinya zuhud, ya, yang hatinya dipenuhi dengan rasa qanaah. Kita berharap dengan membaca kitab-kitab sufi agar selalu hati kita ini dihiasi dengan indahnya kalam-kalam sufi, ya. Dikisahkan bahwasanya Syuqaiqin al-Balkhi, beliau berkata, kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Ada ulama besar, yakni ahli sufi bernama Ibrahim ibn Adham, ya, yang mempunyai nama lengkap, yakni Ibrahim ibn Adham Mansur ibn Yazid bin Jabir, atau dikenal dengan Abul Ishaq. Mungkin sebagian di kalangan sudah ada yang mendengar juga kisah ini, yakni seorang raja dari daerah Balkh, yakni di negara Afghanistan, ya. Beliau ini hidup di zaman tabi'in, yaitu zaman setelah para sahabat. Jadi pertama zaman sahabat, ya, yakni para kekasih-kekasih Rasul yang menemani Rasul, kemudian setelah itu generasinya adalah namanya tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nah, di zaman tabi'in ini hiduplah seorang raja yang bernama Ibrahim ibn Adham. Awalnya, kemudian ia akan singgah sana untuk mencari Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkenal di kalangan para sufi, yakni Ibrahim ibn Adham. Beliau lewat sebuah pasar. Di sini dikatakan Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Ia lewat di sebuah pasar yang berada di Basrah, ya. Basrah itu di mana?
di Irak, ya. Basrah itu banyak melahirkan ulama-ulama ahli alat ilmu nahwu sharaf, ya. Gramatika bahasa Arab itu banyak lahir dari ulama Basrah yang berada di Irak. Jadi perkembangan Islam itu luar biasa yang berada di Irak sampai Kufah, ya. Beliau pada saat lewat pasar ini, qala Ibrahim bin Adham hina sa'alu an qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum wa inna mundu dahrin nad'u falam yastajibu lana. Namanya seorang wali begitu, ketua, seorang ulama besar begitu lewat ditanya oleh para masyarakat setempat yang ada di pasar, ditanya tentang apa? Hina sa'alu an qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ditanya tentang ayat itu yang mana yang artinya adalah yakni berdoalah kalian kepadaku, dalam firman Allah tadi niscaya akan Allah Subhanahu wa taala ijabah, ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita memohon, kita meminta, pasti Allah ijabah, Allah kabul, Allah berkenankan untuk kita. Ditanya tentang ayat itu, ya. Maka kalau orang-orang dulu itu bertanya itu memang sesuai dengan apa yang ada di firman Allah Ta'ala, sesuai dengan apa kejadiannya, sesuai dengan apa hukumnya begitu. Kalau orang sekarang, belum lama kemarin saya ngaji di Semanan, orang nanya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan aturan. Ustaz, bagaimana sih kalau kita mancing tapi mancingnya galatama gitu. Jadi nanya itu hukum sesuai pengen yang dia inginkan jawabannya. Itu banyak sekarang begitu nanyanya. Kan Pak Ustaz, tapi kan boleh namanya mancing padahal judi galatama, ya. Kalau dulu nanyanya benar-benar emang sesuai dengan apa yang ada dalam firman Allah Ta'ala. Yani pada saat itu Ibrahim ibn Adham ditanya tentang firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ditanya tentang ayat ini. Apabila kalian berdoa kepadaku, yang artinya begitu, maka akan aku perkenankan, akan aku ijabah, ya. Akan aku penuhi seluruh permintaanmu. Itu dalam surah Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Karena apa? Wa inna mundu dahrin nad'u falam yastajib lana. Syekh Ibrahim ibn Adham, saya ini udah ngedoa setahun penuh lamanya. Mundu itu setahun penuh, dahrin, ya. Falam yastajib lana, tapi ini kayaknya sih belum diijabah gitu kalau bahasa kita mah. Katanya ud'uni astajib lakum. Kalau berdoa terdikasih sama Allah gitu. Dia nanya nih para orang-orang yang ada di pasar di Basrah ini, tapi kok nggak diijabah gitu kan? Apa kata Ibrahim ibn Adham, seorang sufi, seorang waliullah Ta'ala, yakni seorang raja yang meninggalkan kerajaannya demi mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ini sudah masyhur di kalangan para ahli tarekat, ahli sufi. Beliau berkata, faqala ya ahlal Basrah li'annahu qad matat qulubukum min asyrati asya'a fa kaifa yustajabu du'aukum. Wahai penduduk Basrah, bagaimana doa-doa kalian akan diijabah? Matat qulubukum min asyrati asya'a, sedangkan hati-hati kalian telah mati dari 10 perkara. Fa kaifa yustajabu lakum, bagaimana Allah mau ijabah doa ente, begitu bahasa kita mah. Sedangkan hati kalian telah lama mati, hati kalian telah dipenuhi dengan 10 perkara ini, ya. Mati dengan 10 perkara ini. Jadi kalau kita ngedoa bukannya nggak diijabah, bahkan dalam hadis Nabi bentuk ijabah itu kurang lebih ada 5 perkara.
ada mintanya A diberikannya B, ada mintanya kekayaan tapi yang diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Ya, ada yang harusnya celaka pada saat itu, mohon maaf, ketabrak mobil, harusnya meninggal tapi hanya terserempet. Doa itu mungkin doa di subuh kita, doa di malam hari kita, semua diijabah. Nah, bentuk doa macam-macam. Nah, pada saat Ibrahim ibn Adham ditanya begitu, maka Syekh Ibrahim ibn Adham ini menjawab, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, li'annahu qad matat, sesungguhnya hati kalian telah mati, min asyrati asya', dari 10 perkara. Fa kaifa yustajabu lakum, bagaimana Allah mau ijabah doa kalian? Ya. Mana yang pertama? Perhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi mauizah buat kita, menjadi pengingat buat kita agar supaya terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluha annakum araftumullah annahu khaliqukum wa razaqakum wa lam tuaddu haqqahu. Kalian semua tahu bahwa yang menciptakan kalian ini adalah Allah. Nah, itu pada saat itu penduduk Basrah sedang mendengarkan Syekh Ibrahim ibn Adham. Kalian semua tahu bahwasanya yang mencipta kalian adalah Allah. Araftumullah annahu khalaqakum, bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki, ya. Yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberi hidup adalah Allah, yang memberi kita napas adalah Allah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walam tuaddu haqqahu, kalian tidak memenuhi hak-haknya sebagai seorang hamba, kewajiban seorang hamba, yakni beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dia hamba, tapi tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paham Allah yang memberikan rezeki, tapi dia tidak memenuhi hak-haknya sebagai seorang hamba. Mana hak-haknya? yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Dia tahu bahwasanya yang menciptakan ia adalah Allah, tapi ia tidak mau memenuhi hak-haknya sebagai seorang hamba. Seorang hamba haknya adalah yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini dikatakan 10 oleh Syekh Ibrahim ibn Adham. Ya, kalau kita cepat kita singkat 10 beres, Pak Ketuaku. Yang kedua kata Syekh Ibrahim ibn Adham, wasani annakum qara'tum kataballahi wa lam ta'maluna bih bimadmuni. Bagaimana doa kalian akan diijabah? Pada saat itu penduduk Basrah semua mendengarkan ini nasihat dari Syekh Ibrahim ibn Adham, ya. Karena pada hakikatnya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat bagi orang yang mau mendengarkan nasihat, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, ya. Pada saat itu Ibrahim ibn Adham katakan, yang kedua, kenapa Allah Ta'ala belum juga ijabah doa kalian? Dengan sebab qara'tum kataballah, kalian telah membaca kitab-kitab Allah, telah membaca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tapi belum kalian amalkan. Kayaknya ini lagi ngomelin kita sebenarnya mah. Kalau kita berpikir begitu, ya, tapi kalau kita biasa-biasa aja mah ya nggak paham juga kita maksudnya apa ini. Maksudnya adalah kita sering baca Quran, ya, rajin, alhamdulillah, bahkan tamat, ya. Bisa ada yang 4 kali, 10 kali, apalagi menjelang Ramadan. Bagus-bagus Quran kita beli yang bagus-bagus, ya. Kita baca, alhamdulillah besar pahalanya. Siapa bilang tidak besar-besar? 1 huruf 10
kebaikan Allah balas, apalagi Ramadan ya, bisa berlipat-lipat ganda, yudha'ifu liman yasha. Tapi yang jadi masalah ini bukan lagi nasehatin masyarakat awam ya, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh agama juga kayak lagi sedang diomelin, bahasanya begitu, sedang dinasehatin. Kalian baca kitab, kalian baca Al-Quran, walam ta'malu nabi, tapi enggak dikerjain isinya ya. Kita dapat surat, punten ya, mohon maaf ya, saya kasih kiasan, dapat surat dari sahabat atau kekasih lah, suratnya dibaca tapi isi suratnya enggak dikerjain. Kira-kira itu kekasihnya marah enggak itu? Marah kayaknya ya. Suratnya ditaruh di lap, dikasih minyak wangi, dicium suratnya, isi suratnya enggak diamalin, waktu marah kayaknya itu pacarnya ya. Apalagi Quran ya, kalamullah ya. Itu yang menjadi sebab matinya hati kalian sehingga doa kalian tidak diijabah. Begitu kata Syekh Ibrahim ibn Adham ya. Kita sering baca Quran tapi isi dari Al-Quran belum ya, mungkin kita sudah amalkan tapi belum semuanya kita amalkan ya. Bagaimana kita mau amalkan isinya pun artinya juga kita nggak tahu. Yang kita baca itu mah namanya terjemahan. Jadi beda ya, terjemah dengan makna beda Ustadz, beda, maksudnya beda, karena bahasa Arab tidak semuanya itu kalimat itu artinya begitu, tapi mempunyai makna masing-masing. Sehingga mohon maaf, kemarin saya baca buku, kemudian saya lihat ternyata beda antara makna yang kita paham kuasai dengan adanya kitab Nahwu Sharaf, ilmu bahasa Arab, dengan arti sejadinya arti. Pas saya tanyakan kepada Pak Nandang, oh iya ini ternyata disebutnya apa? Blogspot apa? Jadi arti yang langsung dari internet. Makanya antara makna dengan arti beda. Seperti hadis, yadun ula khairun min yadin sufla. Kalau kita merujuk kepada artinya adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan, ini pada tidur nggak ada suaranya, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Itu arti, maksudnya maknanya lebih baik memberi daripada meminta. Artinya nanti beda. Makanya di sini dikatakan kita sering baca Quran. Nah, bagaimana kita mau paham mengamalkan isinya kalau kita mohon maaf tidak mau taklim, tidak mau belajar ilmu agama ya? Karena itu tidak ada batasnya. Belajar itu nggak ada batasnya, dari mulai dibedong, dari mulai digendong sampai dibungkus. Maksudnya sampai pakai kain kafan, nggak ada batasnya. Oh Pak Ustadz, saya mau udah tua, walaupun udah tua wajib ngaji mah nggak ada urusan ya. Pak Ustadz, saya mah sakit ya, namanya belajar mah nggak ada batasnya, terus kecuali sudah di kain kafan, yakni sudah meninggal dunia, batasnya sudah meninggal sampai masuk liang lahat dan kubur. Itu yang kedua, kita sering baca Quran tapi belum amalkan. Yang ketiga, as-salisu, nih kata Syekh Ibrahim bin Adham, berbicara kepada siapa? Penduduk Basrah pada saat lewat pasar. Namanya ada kiai lewat pasar, kebetulan kita mau tanya kan begitu. Ini mah ada kiai maunya foto doang. Foto dong Pak Ustadz, foto doang. Emang banyak begitu, selfie. Ustadz foto dong. Bukannya nanya ya, ini minta foto doang. Ya kalau orang-orang dulu tuh begitu, disebutnya ittifaq, mengalap manfaat, cari faedah. Yang ketiga, idda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu aitaba'tumuhu fi amri. Kata Syekh Ibrahim ibn Adham, bagaimana doa kalian hendak diijabah oleh Allah Ta'ala, sedangkan sungguhnya kalian telah mengaku adawata iblis. Kita mengaku kita musuh kita iblis, kita benci sama iblis, ya kan? Tapi
Namun kalian para penduduk Basrah, kalian ngaku bermusuhan kepada iblis, benci, tidak suka dengan iblis, tapi bersahabat dengannya. Maksudnya bersahabat, aitaba'tumu fi amri, ngikutin kemauan-kemauan iblis. Ada setan, ada iblis. Kalau setan mah sifat, kalau iblis mah makhluknya. Setan mah enggak ngebentuk, dia mah sifat. Siapapun bisa jadi setan. Makanya mohon maaf ya kalau ada bahasa setan lu. Ah, itu orang marah begitu. Emang wajar, emang sifat setan mah, bukannya jirim, bukan ngebentuk, bukan kayak kita nih ada bentuknya, bukan. Nah, kalau yang ngebentuk mah namanya dari kalangan jin, iblis namanya. Maka dalam Quran ada sayatul jin wal sayatul ins. Ada setan jin, ada setan manusia. Siapa juga bisa jadi setan. Ya, sifat maksudnya anak atau bisa jadi setan. Mau berangkat ngaji kagak ngerti, pengen ngikut, kan setan ngegoda. Setan bukan mencegah, dia mah waswisu fisudu, bikin bimbang doang. Berangkat nggak ya, aduh mana anak mau ngikut lagi, bikin bimbang doang. Bukan hei bisikin setan jangan ngaji, bukan begitu. Setan mau kerjanya bikin ngotak-ngatik doang nih hati, supaya nggak berangkat nih, supaya proyek ini gagal nih, begitu. Dia keprok tangan, nanti beres urusan dia, berarti proyeknya. Setan namanya. Tapi kalau iblis makhluknya, bentuknya. Nah, ini dikatakan bagaimana doa kalian mau diijabah, kalian mengaku bahwasanya iblis adalah musuh kalian, tapi mau mengikuti apa-apa yang menjadi tabiat iblis, segala perintahnya, ya. Masya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu sering lihat ada dukun nangkep setan pura-pura, itu bohongan, ya. Dulu zaman dulu ada di Latipi, zaman dulu saya masih ingat. Ada pura, itu mah kita ternyata dibodoh-bodohi ya. Nggak ada itu dimasukin itu, nggak ada. Ya. Sekarang makanya mohon maaf ya, dulu saya dengar cerita Pak PDKM, ada di kampung itu setan-setan di kampung mau ke Tangerang ceritanya. Ini bicara sama bosnya, saya mau hijrah lah ke Tangerang, saya mau ngegoda di Taman Cemara Karang. Begitu berangkat, lah kok balik lagi, katanya mau mukim di sana, mau tinggal di Tangerang, kata setan-setan di kampung. Apa dia bilang kepada pimpinannya nih, kepada dudungannya, bosnya, bos ampun bos, saya nggak mau goda lagi jadi setan. Emang apa lakuan orang-orang sono udah lebih dari setan, nggak mau dia ngegoda lagi. Artinya mengikuti kemauan setan, begitu ya. Maka bagaimana doa kalian hendak dijabah, kata Syekh Ibrahim Ibn Adham nih. Jadi bukan kata saya ya, Syekh Ibrahim Ibn Adham kepada penduduk Basrah, mau dijabah sedangkan kalian mengaku bermusuhan kepada setan namun mengikuti perintah setan. Satu ketika setan ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Anta ya Muhammad, engkau wahai Rasul, engkau wahai Muhammad. Setelahku siapa? Zuriat, turunan-turunanmu. Setelahku siapa? Orang-orang soleh. Setelah orang-orang soleh siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Musuhnya setan. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, itu setan benci banget, begitu bahasanya, ya. Setelahmu siapa? Kata setan itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mengamalkan ilmunya. Maka ada disebutnya syak. Penyakit syak itu kalau orang Sunda bilang mang-mang, ragu-ragu. Itu ulama besar sering digoda dengan penyakit syak, penyakit ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu begini, begitu hendak takbiratul ihram, Allah mau ngontakin niat nih. Nah ini bicara fikih ya, bicara fikih. Allah kan harusnya saya niat misalnya zuhur, Allah pada saat takbiratul ihram harus ta'yin, menentukan waktu sholatnya zuhur, berarti zuhur. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat, jadi makmum karena Allah bar, kan begitu. Nah suka mang-mang tuh yang disebut syak itu ragu, nggak masuk-masuk. Nah itu iblis ngegodanya begitu, ya. Dibikin ragu terus. Maka
Ke sini dikatakan musuh iblis yang paling besar adalah Muhammad. Bahkan dalam sejarah riwayat kita lihat kitab Barzanji syarahnya atau kitab-kitab tarikh, begitu Nabi lahir disebutkan sampai terkencing-kencing iblis lari. Begitu Nabi Muhammad lahir sampai dikisahkan di situ, dikatakan dalam kitab itu iblis sampai terbirit-birit terkencing-kencing. Ya, orang-orang baik, turunan-turunan Rasul yang membenci Rasul mewariskan ilmu, tidak mewariskan tahta dan juga kekuasaan. Maka yang mewariskan itu, yang benci kepada warisan Rasul, maka ada turunan dari iblis. Ya. Yang keberapa sekarang, Bu? Pak, yang keberapa, Pak? Halo, yang keberapa? Pak ini Pak Yun. Yang keempat ya. Tadi ketiga tuh. Sekarang keempat. Warabi'u annakum idda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu ay amalahu wa sunnatahu ay tariqatahu falam taqtadu bih. Bahwasanya berdoanya kalian selama 1 tahun. Pada saat di pasar Syekh Ibrahim berkata, bagaimana hendak dijabah oleh Allah Ta'ala, idda'aitukum hubbar rasul, kalian mengaku bahwasanya cinta kepada Rasul, wa taraktum asarahu, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Maksudnya meninggalkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cinta, mengaku cinta sama Rasul, tapi ajaran Rasul, sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan. Mana diantaranya sunnah Rasul? Bersiwak, ya. Kita kadang bersiwak, kita tinggalkan. Ustadz, siwak, kayu siwaknya nggak ada. Ada di toko Barikna. Beli 10.000 ya bersiwak. Aduh, saya mah jijik kayaknya. Emang kelihatannya memang kayak jijik kalau belum biasa, tapi udah biasa enak. Nah, ini kita praktekkan. Megangnya gini. Ke kanan, ke kiri, ke kanan 3 kali. Dimasukin ke dalam, kena lak-lakan. Sunnah bersiwak. Maka orang banyak kalau kita lihat, mohon maaf kalau di tempat Pak Jizirwan dulu ada orang-orang tabligh, wah itu Masya Allah orang-orang yang menjaga sunnah, sholat fajar, sholat syukril wudu, ya, orang-orang yang menjaga sunnah. Kemudian sunnah Rasul diantaranya cinta dengan orang-orang miskin, ya, kayak ketua, ayo makan, nah begitu. Jadi ngajak makan emang orangnya diajak gitu tuh. Bukan, makan ya, enggak, diajak orangnya gitu. Ajak makan, sunnah ya. Sunnah ngasih makan, ya ini sunnah bergaul dengan orang-orang miskin. Bercelak tuh, bercelak. Pakai sifat mata tuh, sunnah. Karena kita, jarang ada yang ngegunain, jadi kayak merasa tabu, aneh, di anak laki pakai celak kayak perempuan katanya. Padahal sunnah Rasul pakai ini nih, di sini celak ya. Nah yang hitam itu pakai dulu, saya sering itu di pondok pakai ini rida namanya, orang kita bilangnya sorban. Apa ini sorban? Sorotan beban. Kalau udah pakai ini, wih, udah kayaknya udah ini banget kayaknya nih. Padahal bukan sunnah. Ini juga nih imamah, bukan Habib ya, bukan kita disangkanya Habib, emang sunnah dipakai itu. Kalau laki, kalau mau sholat sunnah dipakai nih imamah, dibikin terus begitu. Udang-udang orang Betawi bilang dipakai sunnah. Pas kita ke masjid karena kita nggak pakai itu kayaknya, waduh ada saya dari mana ini begitu. Kayaknya tabu gitu ya. Padahal mah mau orang biasa kayak mau enggak ya itu mah sunnah pakai itu mah. Karena jarang, cincin, khotam namanya, sunnah. Di mana? Di kelingking tangan kanan. Dulu Nabi kalau bikin surat, kalau mau bersurat kepada raja-raja Persia, pakai cincinnya, disebutnya
khotam, cincin namanya. Ahmad Rasulullah di cincin Rasul. Stempel, pek begitu tuh. Di tangan kanan di kelingking. Tapi sekarang sudah menjadi satu budaya lokal, boleh di mana juga cakep, di jari manis bagus. Tapi kalau cincinnya yang bagus ya, yang warna hijau itu tuh jelek, memang agak pantas juga dilihatnya gitu ya Pak Jidir ya. Nah, kita mengaku tuh pada saat itu, saya Ibrahim bin Adham katakan kalian mengaku bahwasanya cinta Rasul, tapi enggan atau sukar untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Banyak sunnah Rasul ya, sering kita lakukan ya, diantaranya itu kesorban ya. Terus apa namanya? Masya Allah. Apalagi? Ya, menjenguk orang sakit ya. Alhamdulillah di sini mah kompakannya menjenguk bareng-bareng. Satu ketika yang ngejenguk ditanya, emang apa yang dirasa? Atau saya mah enggak ngerasa apa-apa, orang lu nggak bawa apa-apa, gimana mau kerasa? Iya, maksudnya emang apa yang dirasa gitu kan? Atau gimana mau ngerasa orang nggak bawa buahan? Banyak ya, itu mengaku cinta Rasul tapi nggak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji itu 30 menit serius, kesononya mau udah ambak-ambakan ya, makanya jangan banyak-banyak kita ya. Iya, saya juga. Jadi jangan, makanya begini, mohon maaf Pak, harus bisa memposisikan orang begitu. Jangan kita jadi khotib nih, atau jangan merasa paling didengarkan begitu ya Pak Haji ya. Makanya banyak yang sudah lama-lama itu kalau di perhotelan atau di perkantoran, oh itu udah banyak yang dicoret. Orang urusannya mau makan. Bener nggak? Bener Pak ya? Makanya mohon maaf tahadus biniam, saya bukannya sombong kalau di mana-mana, saya di rumah sakit, di hotel episode tuh yang di Solono, BSD apa? Ada hotel episode tuh, saya di situ berapa kali. Kenapa pada senang-senang? Karena nggak lama tahu urusan orang. Jadi cukup 10 menit beres begitu. Jangan sampai 40 menit ya. Ntar ada waktunya kalau ngaji nih, kudunya sejam, 2 jam kalau ngaji. Emang tempatnya bercurah begitu. Tempatnya untuk menjelaskan ya. Kalau ngaji mah, jadi harus bisa memposisikan, jangan mentang-mentang Ustadz begitu maunya didengerin, jangan. Emang ada, saya banyak punya teman begitu, mentang-mentang dipanggil Pak Ustadz maunya dengerin, tapi nggak mau mendengarkan, maunya didengerin. Gimana, repot ya. Jadi saya bilang 30 menit itu serius, kesananya mungkin udah acak-acakan, udah nggak serius. Ini yang keenam nih, sekarang yang kelima nih. Terus apa jangan ini? Hah? Terus apa jangan? Lanjut ya. Jadi nggak enak kalau setengah-setengah mah Pak Ketua makan pisang nih, satu pisang raja sereh gitu ya. Agak dihabisin, keburu disemutin. Setengah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima kata si Ibrahim ibn Adham, idda'aitum hubbal jannati wa lam ta'malu laha, ay lam ta'malu al-amal al-mawsila ilaiha. Kalian rindu surga, kalian pengen masuk surga nih kata si Ibrahim ibn Adham, tapi walam ta'malu laha, ay lam al-muwasila ilaiha, tapi kalian tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi penghantar masuknya kalian ke dalam surga. Pengen masuk surga tapi nggak mau mengerjakan sesuatu yang menjadi pengantar, menjadi pelantara kalian masuk surga. Sering ya kita lakukan, bersedekah ya, baca Quran, sholat sunnah, sholat wajib, apalagi jangan dibicarakan itu mah ya. Kalau sholat wajib mah bukan rajin, dia mah rajin banget sholatnya. Sholat apa? Maghrib, zuhur, maghrib, isya, subuh, asar. Atau itu mah bukan rajin, wajib itu mah 5. Sholatnya rajin amat dia ya. Sholat apa emang? Sholat yang 5 waktu bukan rajin, itu mah emang kewajiban. Kalau rajin mah sunnahnya yang disebut rajin. Kamu rajin amat. Kan yang disebut makan banyak itu kan bukan nasinya,
lauk pauknya ya. Yang disebut makan mewah itu bukan nasinya banyak, tapi lauk pauknya yang hebat, ada segala macam komplit. Itu makan enak. Akan sate begitu. Tapi kalau hanya nasinya yang banyak nggak disebut makan enak, enggak. Itu mah emang lapar dia. Sampai nggak kelihatan pinggirannya. Piring nggak kelihatan pinggirannya kayak apa coba? Penuh berarti numpuk. Nah, yang disebut rajin mah bukan sholat 5 waktu, itu memang wajib, jangan diomong ya. Nah, ini juga sama maksud saya. Yang kita katakan amalan-amalan yang menjadikan pengantar kita ke dalam surga, diantaranya tadi sedekah ya, kenceleng, alhamdulillah penuh luar biasa. Terus kemudian baca Quran, baca tasbih, salat duha dan lain sebagainya, puasa sunnah Rajab ya, alhamdulillah bagus pada rajin ya. Yang rajin mah tuh, yang enggak mah enggak kali ya. Nah, kalian tahu masuknya kalian nanti ke dalam surga, senang untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala, tapi tidak mau beramal untuk menghantarkan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Mana diantaranya? Ibu, bapak. Si anak punya orang tua, kata saya itu udah enak banget kalau masih ada orang tuanya, karena penghantar dia untuk mudah ke dalam surga. Amalan-amalan yang lakukan kepada orang tuanya itu menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena anak ketika bakti udah nggak ada balasan lagi kecuali surga ya. Makanya saya mah paling, mohon maaf ya, saya sering kalau ceramah atau apa, saya sering bilang hati saya itu mendidih rasanya kalau melihat anak ngelawan sama ibu bapaknya. Waduh, itu saya paling, wah udah nggak bisa diomong dah. Lihatnya emang dia keluar dari lubang semut kan, bukan. Nah, makanya wajar ketika ia bakti udah nggak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hanya mudah-mudahan generasi-generasi kita nih jadi orang-orang yang saleh dan salihah, karena nggak ada lagi harapan ketika kita meninggal. Mereka lah yang meneruskan sholat kita, meneruskan ke masjidnya kita ya. Kita udah nggak ke masjid, udah dikubur, anak kita yang ke masjid. Masya Allah. Itu yang kelima. Yang keberapa Pak? Bu, yang kelima. Sekarang keenam, kita singkat aja ya. Ya, kelihatannya udah mau pada pulang ini muka-mukanya. Oh enggak. Wasadisu annakum idda'aitum khaufan nar walam tantahu anidz dzunub ail muqi'ati finnar. Yang keenam adalah kata Ibrahim ibn Adham kepada ahli Basrah, bahwasanya kalian takut kepada neraka, tapi kalian tidak mencegah perbuatan untuk berbuat dosa, yakni selalu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, selalu berbuat salah kepada Allah Ta'ala ya. Tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berbuat dosa tapi ia takut kepada neraka, tapi ia laksanakan perbuatan maksiat. Maka yang membuat diri menjadi panas ketika disiksa bukan api neraka, harus dicatat. Yang buat kita pada nanti kelak di neraka bukan api neraka yang panas, tapi dosa kita yang bikin panas. Buktinya mana? Dalam Al-Waqi'ah ada dikatakan zakum, pohon zakum hidup di neraka, kalajengking hidup di neraka, sujaul aqra hidup di neraka ya, ular hidup di neraka. Berarti Allah ridho dengan makhluk-makhluk yang tadi. Maksudnya ridho, setuju untuk menjaga neraka. Kalau emang panas mah dia udah kebakar. Yang bikin panas mah bukannya apinya, dosanya. Maka wajar kalau para wali itu cepat diijabah, karena emang udah kurang dosanya. Bukan gak ada dosa, ada kalau dosa mah mungkin, tapi sudah berkurang. Kita wajar rumasa banyak dosa ya. Nah, maka orang yang mengaku takut kepada neraka tapi sering berbuat dosa, itu menjadi mati hati kalian, kata si Ibrahim ibn Adham, sehingga lambatlah untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, wasabi'u annakum idda'aitum ay i'taqadtum annal mauta haqqun ay waqi'un la budda min
walam tasta'iddu lahu ay lam ta'tahu bi'ityanil amal as-salih li ajlih. Kalian sering melihat orang yang meninggal dunia bahwasanya mati itu adalah hak, tapi kalian tidak mempersiapkan untuk itu. Kita sering melihat orang yang meninggal dunia, ya, sering kita melihat orang yang dimandiin, sering kita melihat orang, ya, yang sudah tidak ada umurnya alias meninggal. Kita perhatikan bahwasanya oh iya, mati adalah hak, adalah suatu yang pasti, yang kapanpun pasti akan datang. Kayak bayangan, ya, jam 10 mah itu bayangan kayaknya jauh, gak keinjak. Pas udah matahari udah di atas mah kena keinjak. Artinya kalau udah waktunya mah pas. Enggak yang tua, enggak yang muda, ya, namanya buah kelapa itu pasti jatuh, ya. Yang tua atau jatuh, ketiup angin, yang muda atau ditebang dibawa ke Tangerang kelapanya. Bener ya? Yang masih segede gini apa namanya tuh, yang kecil, udah bulet tapi dia belum gede, kecil banget segini, suka dipakai mainan zaman dulu tuh, apa namanya itu juga jatuh. Yang ya, masing-masing daerah ada tuh istilahnya, bungsel. Yang kembang jatuh, yang sedang jatuh, yang cengkir jatuh, maksudnya jatuh atau ditebang berarti kan semuanya jatuh. Maksudnya yang bayi kadang mah meninggal duluan, kakeknya yang sudah sepuh banget masih hidup, yang masih muda, yang sedang-sedang tanggung, yang remaja, namanya umur. Kita tahu bahwasanya itu adalah hak, adalah suatu kepastian, tapi walam ya'malu nabi salih, tidak mengerjakan amal untuk pulang, nggak bawa bekal. Kita tahu pugu mati adalah hak pasti, tapi kagak ngerjain buat bekal setelah kematian. Yang ditakutin mah bukan matinya, yang ditakutin mah entar habis mati, begitu kalau bahasa kasarnya. Maka disebut dalam hadis Nabi, al-kayyis mandana nafsahu qoblal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau mengerjakan pekerjaan untuk bekal setelah kematian. Ya, dia mau bersedekah, dia mau berinfak, ya. Makanya luar biasa orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk kemakmuran masjid, ya. Ternyata Masya Allah pahalanya besar. Nah, iya, bagaimana mau diijabah ketika kalian melihat orang yang meninggal dunia adalah satu kepastian, tapi tidak mau beramal setelah kematian itu, tidak ada amal untuk bekal kematian. Yang ke-8, yang keberapa? 8 ya. Annakum istaghaltum bi'uyubi ghairikum bil iktiyabi wa taraktum uyuba anfusikum bi'allam tahawalu fi tathhiriha. Kalian sibuk dengan aib-aib orang lain, yakni selalu bergunjing membicarakan kejelekan orang lain, tapi kalian wa taraktum uyuba anfusikum, kalian lupa akan aib diri kalian sendiri. Ini si Ibrahim ibn Adham lagi ngomong begini di pasar dengan seluruh orang banyak kumpul. Kalau kita deskripsikan begitu, tapi kayak kita lagi diomelin sebenarnya, maka itu juga dinasehatin begitu. Bagaimana ente mau dijabah doanya, kan begitu bahasanya. Orang kalian sibuk ngurusin aib orang, tapi kalian sendiri enggak sibuk dengan aib sendiri. Gajah mah di pelupuk mata, bagaimana? Enggak kelihatan begitu ya? Bagaimana istilahnya, Pak? Semut di seberang sana kelihatan begitu. Artinya, makanya kalau saya ingat dulu Jainuddin MZ lagi ceramah di Kebayoran itu, saya ingat. Jadi kalau nunjuk mah jangan sering begini, kata nunjuk mah begini juga harus ada. Jadi jangan ke sono doang, ke sini juga begitu tuh.
Nunjuk jangan begini doang katanya. Luar biasa ya. Artinya jangan hanya sibuk ke orang lain saja, tapi nunjuk juga ke diri sendiri. Oh iya, aib kita juga banyak, kekurangan kita juga banyak. Ya, kita sering menilai kejelekan orang lain, tapi tidak pandai menilai kejelekan sendiri. Nah, itu yang menjadi sebab matinya hati kita sehingga lamanya diijabah doa kita, kata Syekh Ibrahim Ibn Adham begitu. Yang kesembilan, ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna lah. Kalian tahu rizki dari Allah Ta'ala, tapi kalian tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Rizki dari Allah, maka disebutnya Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Di situ dalam tafsirnya ay al-muwasiluha, Allah juga yang memberikan pengantar itu rizki kepada kita. Jadi lebih cepat rizki duluan yang datang dibanding kita. Saya tanya, ini biar gampang, ini air diproduksinya di mana? Kan bukan di daerah kita, bukan di sini nih ya. Pabriknya nggak tahu di mana airnya diambil dari mana. Tapi udah ada duluan di masjid, begitu kita duduk, rizkinya udah ada duluan disiapin. Iya, secara syariat mah orang tuh yang ngasihin, tapi kan hakikatnya mah Allah udah siapin begitu bahasanya. Ya. Salak dari mana? Pondok. Tapi banyak di Tangerang. Kita nggak nyari-nyari ke sono kok. Duren dari mana? Lampung. Dari Medan. Tapi di situ banyak. Artinya duluan rizki nyariin kita dibanding kita nyari dia. Begitu. Al-muwassiluha. Maka kalian paham bahwa Allah yang memberikan rizki, tapi kalian tidak mau mensyukuri atas rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi sebab matinya hati kalian sehingga lambatnya diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang ke-10 terakhir, wal ashiru annakum tadfanuna mautakum marratan ba'da marrah wala ta'tabiruna ay la ta'azzuna bihim. Kalian sering menguburkan orang mati di antara kalian semua, marratan berkali-kali, namun kalian tidak mengambil pelajaran, yakni tidak dijadikan nasihat, ya. Wala ta'tabirun, i'tibar itu nasihat. Tidak kalian jadikan nasihat. Sering kita ngubur, ya. Atau yang baca baca doa, baca yasin. Atau kata saya, pada kemana ini yang nemenin saya ini, kagak ada. Atau yang jojong gitu, apa ya jojongnya? Yang masing-masing gitu ngobrol. Itu Pak Ustadz dia mah kepanasan. Ini lagi cerita ini mah. Jadi nggak mengada-ngada gitu maksudnya. Atau yang ngobrol aja gitu. Yang baca yasin mah tuh baca yasin aja. Kita nggak ambil i'tibar di situ. Harusnya kan, oh berarti nguburin begitu. Soalnya begini, penonton sama pemain kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya emang penonton juga, hobi nonton nih, nonton bola misalnya, pinteran yang nonton ya. Halo, kita satukan pendapat nih, yang nonton sama yang main kadang-kadang pinteran siapa? Yang nonton ya. Saya juga begitu, sering begitu komen, aduh aturan gitu kan. Artinya begini, yang paham mas satu orang, ayo menghadapin situ. Jadi yang ngatur banyak nih yang di atas. Kan yang turun bertiga misalnya, nampak tuh begitu. Kebanyakan yang ngatur sebenarnya. Kata dia ininya dulu dibuka, ininya, wah. Ya bener nggak? Sering coba dah perhatikan. Jadi kebanyakan yang ngatur. Harusnya siapa nih yang kapasitasnya paham, oh dia mengerti, tanya sama dia. Ya, jangan ngatur, artinya ngatur ngelihat orang bukan sesuai panduan ilmu fikihnya. Oh ngubur begini. Itu dibuka talinya, kalau nggak dibuka terjadi pocong. Mitos-mitos diikutin kan, yang nggak dibuka juga nggak ngapa-ngapa sebenarnya, ya. Cuman itu mah kita ngikutin kisah, ngikutin apa namanya mitos doang. Oh itu nggak dibuka. Ini yang harus diperhatikan, ganjalan batunya. Sunnah dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali. Ini makan kagak, kita udah bulat-bulat masukin aja udah. Saya udah biarin deh itu mayat orang lain ini dah. Kadang-kadang akhirnya jadi kesel tuh kita ya. Ustaz ini harusnya gimana? Nah, harusnya nanya nih kayak begini nih, kayak orang-orang di pasar begitu nanya. Ini mah diem aja kata saya. Udah biarin dah. Oh, nggak di ngajiin kali kata saya, ini mah beda kali. Mohon maaf, saya lebih menghargai orang begitu. Ini mah mungkin
nggak pakai di ngajiin, takutnya nggak sampai gitu kajian ngajinya, bacaan kita nggak sampai ke mayit, takutnya paham dia begitu. Saya mah diem aja gitu, namanya disuruh ya baru mau. Kasihan kita apa ngeliat mayit begitu, taruh aja. Wah, pokoknya masya Allah dah, lagi ceritain panjang. Nah, kata si Ibrahim bin Adham, kalian sering melihat orang yang dikuburkan, tapi kalian tidak menjadikan i'tibar, tidak menjadikan pelajaran. Karena apa? Dulu sahabat diceritakan tentang huru hara hari kiamat kagak nangis. Siapa saya lupa, sahabat Sayyidina Ali atau Umar bin Khattab, begitu diceritakan kubur, siksa kubur, maksudnya di dalam keadaan mayit dalam kubur, nangis. Di dalam kitab itu dikatakan hatta li ihyaihi, sampai-sampai air matanya membasahkan jenggotnya. Kayak apa itu nangisnya berarti? Kejer, bahasa kita mah. Diceritain huru hara ke hari kiamat, enggak nangis, enggak sedih, tapi diceritain alam kubur, sahabat sampai nangis. Sehingga dalam kitab itu dikatakan nangisnya itu membasahkan air matanya nih, sampai jenggotnya banjir basah begitu. Berarti kan masya Allah. Nah, itu diantaranya yang menjadi mati hati kalian, kata Ibrahim ibn Adham, sehingga kalian tidak lambatnya diijabah doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tatadzakkaruna fa innakum tadhkurun fatarghubuna bima fi ahlil khair, ya. Kalian tidak mengingat-ingat, karena jika kalian ingat maka kalian akan mengembari dengan hal-hal yang baik. Maka ingat-ingat tuh yang oh iya berarti harus begini, harus begini. Kalau 10 perkara ini hidup lagi, maksudnya hidup lagi tadi, ya. Satu, kita simpulkan, ya, ini kita mengerti bahwasanya kita seorang hamba menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala, yakni beribadah. Kemudian juga kita meninggalkan membaca firman Allah Ta'ala Al-Quran, kita amalkan sedikit-sedikit, ya. Zira'an min zira'in, selangkah demi selangkah, qadaman min qadamin, ya. Kemudian juga yang ketiga, kita bermusuhan dengan iblis tapi kita mengikuti kehendaknya, maksudnya berarti itu musuh kita. Nah, semuanya itu sampai 10 kita bisa paham bahwasanya itu semuanya harus kita perhatikan agar supaya diingat-ingat, agar yang baik-baik kita laksanakan dan yang buruk-buruk kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, harapan-harapan kita, apalagi di tahun awal nih, masih bulan Januari, 10 tanggal berapa ini? 12 Januari bertepatan dengan 12 Rajab, ya. Alhamdulillah sama nih. Kemudian besok bulan Sya'ban, besok ketemu Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezeki, panjang umur, badan sehat, semuanya keluarga baik, dan dimudahkan dalam segala urusan mencari nafkahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita mau nerima nasihat, ya. Walaupun ini yang keluar yang mengatakan masih muda usianya, tapi unzur makola wala tanzur mankola. Jangan lihat siapa yang nyampein, lihat apa yang disampaikan. Bukan saya yang menyampaikan, para ulama. Maka mudah-mudahan hati kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa paling bisa. Kita hamba yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah harapan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sainin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal muhibbin ya Rahmanu ya Rahim ya dzal jalali wal ikram waqdi hawaijana dunyawiyata wa ukhrawiyah wa wafiqna li islahin niyya bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah
وأهل بيته ذوي النفوس زكية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala